warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa tudingan ngawur dari para murtadin yang suka menggunakan ayat-ayat Quran yang tidak melihat Al-Quran secara langsung, yang suka mempelintir-pelintir ayat Al-Quran ya dengan tujuan untuk merusak akidah umat Islam ataupun memberi gambaran yang salah tentang Islam kepada orang-orang Kristen. Ya. Tapi itu semua usaha mereka adalah sia-sia saja. Ya, karena kalau mereka jujur melihat Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran, maka mereka pasti yakin kebenarannya Al-Quran. Ya, yang pertama itunya Murtadin Saifuddin Abraham dan Effendi Usman. Ya. Dia menggunakan ayat Ali Imran ayat 55. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir, hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kau perselisihkan. Nah, itu bunyi ayatnya. Ini surat Al-Imran ayat 55. Ini dengan tipu muslihatnya Saifuddin Ibrahim dan Effendi Usman mengatakan bahwa tidak apa-apa ya, menjadi pengikut Isa Al-Masih atau Yesus karena di atas orang-orang yang kafir. Itu adalah gambaran yang salah dan keliru. Ya. Oke, mari kita lihat. Siapakah pengikut Isa? Ya. Pengikut Isa alaihissalam adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Itu yang pertama. Ajaran Nabi Isa adalah Nabi Isa mengatakan bahwa dia adalah Rasulullah, bukan seorang Tuhan. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 49 ya. Ini masih di surat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Ya, ini ya ayat yang menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam meniup seekor tanah liat berbentuk burung yang kemudian dengan izin Allah burung terhidup. Itu hanya di dalam Al-Quran. Di Bible tidak akan Anda temukan hal ini. Tadi Alkitab. Ya. Jadi itu semuanya itu adalah mukjizat sebagai tanda bukti kerasulan Nabi Isa. Dan mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu atas izin Allah sebagai bukti kerasulan. Ya, kalau tanpa izin Allah, mukjizat Nabi Isa di atas tidak akan terjadi. Jadi perhatikan, ini karena izin Allah, izin Allah, izin Allah, bukan karena kuasanya Isa alaihissalam. Ya, izin Allah itu ya, atau mungkin di Alkitab kita lihat yaitu kuasa yang diberikan Allah, kuasa yang diberikan Allah. Orang yang memberi tentu tidak sama dengan orang yang diberi. Yang kedua adalah membenarkan Taurat dan hukum Allah. Ya. Masih di surat yang sama, itu surat Al-Imran. Ya, saya tidak, sebenarnya banyak lagi ayat lain tapi surat lain ya, tapi saya hanya ingin menjelaskan di surat Al-Imran. Ya. Karena seharusnya kalau mereka ya cerdas, mereka pasti membaca ini gitu kan. Firman Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Ya. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya. Ini kalau kita lihat di Bible, ini ada di ayat Alkitab yang mengatakan bahwa sebelum ya langit dan bumi ini lenyap, hukum Taurat itu tidak akan bisa dibatalkan. Nah itu katanya lebih kurang seperti itu ya. Nah kemudian seterusnya ya,
dan aku bertugaskan untuk menggenapinya. Menggenapinya itu mungkin dalam ayat Al-Quran ini kita bandingkan dengan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Nah, itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membatalkan hukum Taurat, apalagi mengatakan bahwa kematiannya itu membatalkan hukum Taurat. Itu tidak ada sama sekali. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya. Taatlah kepadaku itu artinya percayalah atau yakinlah kepada Nabi Isa. Ya. Bukan taat hanya kepada Tuhan, bukan begitu ya. Karena Nabi Muhammad dalam Al-Quran pun juga sering mengatakan ya, taatlah kepada Allah, beriman dan taatlah. Ya. Yang ketiga, mengikuti jalan Allah yang lurus, yaitu menyembah Allah, bukan menyembah Isa alaihissalam. Ya, saya ambil dasarnya masih tetap di surat yang sama. Ya, dengan alasan seperti tadi. Ya, kalau mereka para murtadin itu memang betul-betul cerdas, tentu mereka tahu dengan ayat ini. Itunya. Apa perkataan Nabi Isa alaihissalam? Ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza siratum mustaqim. Yang ketiga adalah mengikuti jalan yang lurus, yaitunya menyembah Allah, bukan menyembah Isa. Yes. Kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbikum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang dimaksud oleh Nabi Isa itu, jalan yang lurus itu adalah sembahlah Allah dan sembahlah. Nah, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Ya, jadi kalau kita perhatikan dalam Alkitab ya, ada perkataan Nabi Isa, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai ke Bapa kalau bukan karena melewati aku. Ya, jadi baik di Bible atau Alkitab dengan Al-Quran itu sama, itunya jalan. Ya, jalan itu adalah sarana atau menuju Tuhan. Jadi sebenarnya Alkitab itu membantah ketuhanan Yesus. Ya. Karena jalan yang lurus atau jalan kebenaran itu adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bukan sembahlah aku, kata Nabi Isa atau Yesus kan. Tuhanmu dan Tuhan sekali alam. Tidak ada kisah seperti itu. Jadi itu adalah pelintiran lagi para murtadin ini. Ya. Saya yakin para murtadin dan pendeta penipu, ahli pelintir Al-Quran tidak akan pernah mau menyinggung ayat Al-Quran ini. Ya. Karena sudah terbukti tipu daya mereka pasti akan terbongkar. Yang keempat itunya percaya atau beriman kepada Nabi Muhammad. Itu ini dalam surat As-Saff ayat 6. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, itu Taurat, dan beri kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Ya, namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam memberi kabar kepada para pengikutnya, ya, bahwa akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Yang ketika Rasul itu datang kepada mereka, maka membawa mukjizat, mukjizat atau kemuliaan, tanda bukti yang nyata. Ya, para kaumnya pasti akan berkata bahwa Nabi Muhammad itu melakukan sihir yang nyata. Ya. Ini pun sekaligus bantahan kepada Saifuddin Abraham yang mengatakan Nabi Muhammad tidak punya mukjizat di dalam Al-Quran. Ya. Ya, karena memang Al-Quran itu, ya, kalau ingin melihat mukjizat Nabi Muhammad, ya lihat hadis. Ya. Karena hadis itu adalah kisah hidup Nabi. Ya. Yang tentu saja disaksikan oleh para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang di sekeliling beliau. Ya, yang bila kita bandingkan dengan Alkitab yang merupakan kisah hidup si Yesus. Ya. Tapi sayangnya para penulisnya tidak menyaksikan secara langsung. Ya, kalau tidak percaya lihat di Lukas ayat 1. Ya, Lukas 1 ayat 1. Ya. Pengakuan Lukas bahwa dia mencatat
kisah hidup Yesus itu berdasarkan beberapa catatan-catatan. Oke, kita lanjut. Ya, berkah inilah ya para pengikut Isa ini, ya, yang diangkat orang kafir itu, ya, mereka adalah disebut dengan Hawariyun. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain ya, tapi saya lebih mengutamakan ayat surat Al-Imran ini karena ayat yang sering dikutip oleh murtadin tersebut itunya surat Al-Imran. Yang mereka tentu tidak akan menyampaikan secara kebenaran keseluruhannya. Ya. Baiklah, yang kedua, siapakah yang kafir? Nah, jadi siapakah pengikut Nabi Isa itu yang di atas orang-orang kafir? Itu yang pertama adalah orang yang menuhankan Isa Al-Masih. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 72. Itunya, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan dengan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim tersebut. Ya, ini adalah perkataan Allah ya. Sesungguhnya orang-orang kafir tersebut adalah orang yang menuhankan Nabi Isa. Itunya orang-orang Kristen sekarang ya. Itunya orang-orang seperti para murtadin botol tersebut. Ya, para murtadin itunya Safuddin Ibrahim dan Evangelis Bantu. Mereka lah orang-orang kafir. Ya. Karena Nabi Isa juga berkata ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kita lihat dalam surat Al-Imran ayat ke-51. Ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Ya. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya. Agama Kristen ini yang menyembah Nabi Isa ini dipopulerkan oleh Paulus ya, yang selama hidupnya tidak menerima pengajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, tetapi dia menjadi pengikut Isa alaihissalam ketika Nabi Isa sudah mati atau Yesus ketika Nabi Isa sudah tiada lagi atau sudah diangkat oleh Allah, atau menurut versi Alkitabnya ya Yesus sudah mati ya disalib. Ya, menurut ceritanya dia itu mengaku melihat Yesus ketika sedang dalam perjalanan berupa cahaya. Nah, kemudian dia mulai berkobar-kobar tentang Yesus menurut pengalaman dia sendiri. Ya, dialah yang mencetuskan penyembahan kepada Yesus. Hal itu pun dirapatkan pula di Konsili Nisea. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ayat keduanya, ya. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ya. Itu yang tiga ini adalah Allah, Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Atau di dalam Al-Quran di ayat lain mengatakan ibu, ya. Itu mungkin ada sekte Kristen yang dulu menuhankan Siti Maryam atau Bunda Maria. Ya. Kemudian penghakiman Allah kepada Isa alaihissalam atas penuhanan dirinya oleh umatnya yang kafir. Maaf ya. Surat Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nah, ini keterangan versi yang lain ya, karena dahulu mungkin ada sekte Kristen yang yang sampai menuhankan Siti Maryam atau ibunya Nabi Isa. Ya. Tapi jika Kristen mentah itu cukup ya jawabannya dengan surat Al-Maidah ayat 72 di atas. Ya. Sungguh Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Ya. Apa jawaban Nabi Isa ya? Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui yang ada pada dirimu. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah,
Ini bantahan Nabi Isa alaihissalam ya, ketika dia dihakimi oleh Allah di hari kemudian nanti. Ya, jadi bagi kalian yang masih menuhankan Nabi Isa alaihissalam, ya, segera sadar. Kalian sayang pada Nabi Allah Isa, ya tolonglah dia. Janganlah kalian jadikan dia Tuhan selain Allah. Karena menjadi Tuhan selain Allah itu adalah suatu perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, hadirin ya. Lalu bagaimana janji Allah memberikan azab bagi yang kafir? Tentunya dalam surat Ali Imran juga saya ambilnya. Ya, maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Ya, ini adalah peringatan Allah kepada murtadin. Ya, masih saya ambil dari surat Ali Imran, ya, ayat 176. Ya, dan janganlah engkau wahai Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir atau murtad. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Baiklah, terima kasih. Itulah sekedar jawaban ya. Sebenarnya masih banyak lagi dalil-dalil yang lain, tapi saya cukupkan sampai demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.